Di video kali ini aku akan bahas tentang korupsi, tapi bukan korupsi di negara Konoha, karena siapa coba yang gak capek liatnya. Dan mungkin kalian juga capek ya kan, tiap hari yang dilihat berita korupsi di Konoha terus yang gak ada ujungnya. Nah karena itu, jadi di sini aku akan bahas korupsi secara garis besar aja. Oke, langsung aja, apa itu korupsi? Jadi korupsi itu menurut Wikipedia penyelewengan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain untuk keuntungan pribadi. Bagian dari tindak pidana korupsi ini ada banyak ya, termasuk penyuapan, penjualan pengaruh, penggelapan, kecurangan, pemerasan, pungutan liar, gratifikasi, dan lain-lain. Intinya, mencuri uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Dan yang pasti dampak dari korupsi ini juga nggak main-main, karena ya yang seharusnya uang rakyat digunakan untuk sesuatu yang produktif, malah digunakan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi. Dan itu sangat-sangat tidak adil. Nah, sebenarnya korupsi itu sudah ada sejak zaman dulu. Mulai dari peradaban Mesir kuno bahkan, di mana contohnya itu mencuri barang mewah dari makam orang-orang kaya, termasuk mencuri di makam Firaun gitu ya. Ini tuh dilakukan dari penguasanya gitu ya, bekerja sama dengan penjaga makamnya. Jadi korupsi tuh jarang sendirian coy, biasanya memang kerja sama. Selanjutnya tuh ada Babilonia. Nah, jadi di Babilonia itu ada hukum yang namanya hukum Hammurabi yang dibuat oleh Raja Babilonia pada saat itu, yaitu Hammurabi. Nah, di mana salah satu hukumnya itu ada menyatakan tentang hukuman mati kepada orang-orang yang mencuri properti dari tempat ibadah atau istana gitu. Dan siapapun yang terlibat itu juga dihukum mati. Selanjutnya, nah ini yang paling menarik dari Romawi kuno, yaitu electoral bribery atau kasus suap menyuap untuk membeli suara untuk mengamankan kursi pemerintahan. Caranya yaitu dengan membagi-bagi hadiah atau nawarin bantuan gitu. Terus kenapa korupsi itu ada sampai saat ini? Ya karena manusia coy, selama manusia yang memimpin dan ada kesempatan. I was acting. Or was I? Oke, jadi sini aku akan bahas penyebab dari korupsi. Sebenarnya korupsi itu terjadi karena adanya kombinasi atau gabungan gitu ya dari kondisi psikologis, keadaan sosial, dan juga posisi kekuasaan yang memungkinkan korupsi ini bisa terjadi. Nah, mungkin dari faktor psikologis ya merasa kurang puas gitu dengan gaji yang diterima, selalu merasa kurang, terus juga insecure, ingin memenuhi gaya hidup mewah, terus juga ingin mendapatkan uang lebih cepat. Dan orang-orang yang melakukan korupsi ini biasanya itu mencari pembenaran atau justifikasi gitu. Dan mereka merasa nggak adil aja kalau misalnya nggak korup, karena mereka merasa ya layak untuk mendapatkan imbalan lebih atau uang lebih gitu untuk mereka. Ada satu buku karangan George Orwell judulnya Animal Farm, di mana salah satu bagian ceritanya itu pemimpin dari hewan-hewan di peternakan itu tuh, which is babi, namanya Snowball dan Napoleon kalau nggak salah. Nah mereka itu diam-diam ngambil susu dan apel untuk mereka sendiri dengan alasan supaya kerja otak mereka lebih maksimal gitu. Nah padahal awalnya mereka punya prinsip bahwa semua binatang itu setara. Alasan selanjutnya sudah pasti haus kekuasaan ya. Dan mereka itu jadinya sering suap menyuap untuk memanipulasi sistem agar bisa mengontrol situasi dan kondisi supaya lebih mulus jalannya. Termasuk juga melakukan nepotisme dan favoritisme, yaitu mengistimewakan orang-orang terdekat, keluarga, dan kerabat gitu. Karena sebenarnya manusia itu secara natural mementingkan keluarga dan teman terdekat gitu, meskipun mereka nggak punya kualifikasi untuk posisi yang profesional. Nah ibaratnya kalau situasi dan kondisi udah mulus, udah orang-orang yang dikenal nih, otomatis semakin merasa kayak wajar dan mudah untuk korupsi dan juga bagi untung. Itulah kenapa dinasti politik itu sangat berbahaya. Oke, penyebab terjadinya korupsi yang selanjutnya yaitu lemahnya institusional, di mana sistem tata kelolanya itu buruk dan juga kurangnya transparansi ke publik gitu. Nah, kenapa sistem tata kelolanya buruk? Ya karena udah bagi-bagi untung coy. Udah saling ngerti satu sama lain ya kan. Udah satu tujuan. Selanjutnya, alasan yang paling utama yaitu kurangnya konsekuensi atau penegakan hukum yang lemah. Ini aku kasih contoh sederhana ya. Misalnya terlambat sekolah. Nah, terus hukumannya itu disuruh berdiri di depan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya malu. Nah, apakah malu? Tentu saja tidak, saudara. Karena yang terlambat itu minimal tuh 7 orang.
orang siswa gitu. Secara psikologis ya, ada namanya social proof atau bukti sosial di mana manusia itu biasanya meniru perbuatan orang lain karena merasa itu hal yang wajar dan benar aja gitu. Padahal kalau misalnya ada 50 juta orang yang menyebutkan sesuatu yang tolol, maka itu tetap tolol gitu. Cuma ya ini juga yang terjadi pada kasus korupsi. Kebanyakan itu ya karena merasa wajar dan ikut-ikutan. Toh penegakan hukumnya juga lemah gitu kan. Dan mereka tuh udah lihai gitu sama hukumnya itu. Karena bisa dibuat-buat coy. Oke, kita masuk pada bagian yang terakhir yaitu solusi. Dimana bagian yang paling cringe, paling aneh menurutku karena siapa coba yang mau dengerin bagian solusi ini? Kayak udah banyak usulan peraturan segala macam gitu yang diusulin oleh orang-orang, tapi nggak ada gitu yang didengerin, nggak ada yang diwujudkan gitu sama pemerintah Konoha ya terutama. Tapi ya udahlah ya, nggak afdol rasanya kalau misalnya nggak dibarengi dengan solusi. Solusi yang pertama yaitu memperkuat independensi lembaga yang mengawasi dan melawan korupsi. Artinya jangan ada kepentingan-kepentingan lagi, kepentingan politik gitu ya, di lembaga yang katanya independen ini. Terus miskinkan pihak-pihak yang terlibat ya. Jadi ambil aja semua harta yang dikorupsi dan juga harta yang para koruptor ini miliki supaya mereka tuh tahu rasanya miskin dan susah. Selanjutnya buat forum pengaduan secara anonimus bagi masyarakat yang menemukan dugaan korupsi. Dan orang-orang yang mengadukan kasus-kasus korupsi ini sebaiknya juga dilindungi secara hukum. Karena kebanyakan dari orang-orang yang ingin melaporkan dugaan korupsi atau kejahatan ini biasanya takut kehilangan pekerjaannya. Karena ya begitulah. Selanjutnya yaitu buat perjanjian tertulis di mana para pejabat politik ini sebelum menjabat dia menyetujui konsekuensi jika terlibat kasus korupsi dan ini wajib ditandatangani gitu. Solusi selanjutnya mungkin lebih kepada digitalisasi segala transaksi terutama urusan keuangan dan ini tuh harus transparan supaya bisa diakses dan dilihat oleh publik gitu ya. Cuma ya gimana guys, karena ya di Konoha begitu ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi tuh bukannya membantu dan memberikan transparansi gitu, malah makin menjadi sumber dari korupsi itu sendiri dan ya sering error gitu, gak ada gunanya. Solusi yang terakhir tetap transparan ya, jadi transparansi itu penting, sesimpel ya minimal statistik data kepuasan masyarakat itu dijelaskan sampelnya tuh dari mana gitu, jangan cuma omong-omong.